Oke, bisa record. Pak Pras duluan aja, Pak. Ya, oke. Mari kita mulai. Kalau dari saya, update-nya ini Pak Pras, yang cyber udah tak masukkan ke katalog Pak Pras. Ya, oke. Berarti tinggal ini kelengkapan administrasi proses klik dari Ya, mereka. ya, Hmm. ini sedikit saya mau berbagi layar sebentar. Ini katalognya. Garansi ini tak gawe 6 bulan ya Pak ya. Ya, Layanan konsultasi, teknologi, assessment, kerentanan. Ya inilah, nanti linknya tak kasih Pak. ya, oke. Oke. Untuk yang lain secara teknis, monggo Pak Pras. Ya, ini sambil proses join Zoom yang ternyata juga agak masalah nih. Yang satu-satu dulu. Ini ya, oke, saya udah join lagi. Progresnya teman-teman gimana? Yang lain ada update belum? Kalau saya di si perdana Pak Pras, Hmm. yang saya nih baru-baru ini nemu kredensial baru, tapi sayangnya loginnya yang eksternal itu di si perdana. Saya berhasil login. Pakainya yang eksternal. Ya, sayangnya bukan internal. Hmm. Nah, itu hampir sama kayak PPN, PN kalau eksternal itu. Segitu doang Pak Pras saya hanya dapat. Baru itu. Iya Pak Pras. Kalau Oke. bridge dari device gitu ada enggak tuh ya Pak? Ditemuin gitu Pak? Ya, ini OTW baru scan untuk yang network. Iya, soalnya kasus yang di Polda itu Pak, kan domainnya di take down karena ditemukan bridge dari device. Kalau Hmm. bridge dari device itu murni kesalahan sistem ya Pak? Atau Iya, benar. karena terkena malware tos device-nya itu Pak? Oh, benar. Yaitu dia berarti pertama nggak kena patch, nggak kena update patch-nya. Adminnya pasti nggak nyalain fitur otomatis. Berarti walaupun aplikasinya secure, tapi kan aplikasi dibangun di atas device-nya ya sama aja. Oh, bingung ya menempatkan posisi adminnya kan sebetulnya itu kelalaian di luar aplikasi ya. Iya pasti. Ya Ya, tetap saling terkait lah Pak antara network device terus hardware software-nya. Oke, teman-teman yang lain, Mas Fadil, Mas Aswan, udah, oh ada yang enggak nyala ya mic-nya. Yuk update yang lain, gimana?
Sing siji jare ngelek, sing siji jare sone ora pas. Eneng ya. Udah Pak, udah. Aman-aman. Ya oke, yuk lanjut yuk. Kalau dari saya masih yang kemarin itu Pak, masih apa? Nyoba nyobain yang kemarin itu yang deteksinya dari Brooksuite. Hmm, oke. Cuman masih dipelajarin, belum 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 tahu juga itu gimana cara nge-reproduksinya. Sudah cari-cari tuh di forum-forum, joinnya harus forum-forum luar Mas, nah ketemu yang susah-susah itu. Auto-nya harus dari minimal ya dari contoh kayak Medium, terus dari ya bulletin-bulletin security. Jarang yang memproduksi auto bahasa Indonesia lengkap itu jarang. Kalau ngebimbing dari AI bisa enggak toh, Pak? Apa AI Ya menolak ya? bisa, bisa. Ada distronya juga. Biasanya kan orang pakainya Kali Linux. Nah, sekarang sudah ada Kali GPT. Jadi chat chat GPT-nya terus di custom terintegrasi dengan si Kali Linux. Cuma kita ya harus pertama punya API-nya satu. Rata-rata kalau API yang gratisan kan nggak bisa, tokennya terbatas. Terus tetap harus ini fokus di prompt engineering-nya. Dulu sudah pernah tak praktekkan, nggak salah pakai Burpsuite, plugin-nya pakai Cloud AI, Cloud D itu. Cloud Kayaknya AI pas itu kayaknya nggak pas kerekam deh, Pak ya. Tanggal 14 itu ya. mungkin iya. Sambil tak cari ininya ya, fotonya ya. Tak share screen lah gantian. Ya. Ada lagi yang lain sih sebentar. Aswan, coba Wan. Ada info Yo, apa, Wan? Iya Pak. Oh ini ada ini Pak. Saya tuh masih apa? Ada dua temuan, tapi masih diperdalam dari subdomainnya yang ini magang DPR. Dari Ap- apa tuh celahnya tuh yang jQuery dua versi berapa di situ? 202. Sama ini saya tadi lagi nyoba-nyoba juga buat bypass loginnya. Kemungkinan sih kayaknya bisa, cuma masih 50% lah. Ya, Itu oke. aja sih paling Pak. oke oke. Oke, sini tak Baik Pak. ya ya. Progres-progres tadi yang belum dari beberapa teman-teman tetap diupdate. Terus kalau pakai tools ya supaya nggak ngulang-ngulang ya modelnya pakai session ya. Jadi sessionnya di save pakai Browser juga pakai sessionnya di save jadi biar nggak ngulang-ngulang terus dari awal karena kayak gini memang kecuali teman-teman di luar punya server remote ya mungkin bisa nyala terus 24 jam kalian remote terus ditinggal jalan di background nggak masalah tapi kalau modelnya pakai laptop ya saya pikir laptop kalian kan nggak nyala 24 jam 3 hari kan juga nggak. Ehm, ya oke kan tak share screen dulu.
Nah, ini yang tutorial yang Burpsuit pakainya cloud, pakai cloud AI. Burpsuitnya yang sorry, cloudnya yang desktop application via browser kan juga bisa. Ini diinstal dulu ke Cloud AI-nya, pilih yang versi desktop. Nah, ini MCP Group Server Disconnect karena tidak terkoneksi. Saya tidak membuka Burpsuit. Kalau Burpsuit-nya saya open, eh, nanti pasti muncul ini sudah terkoneksi. Sama seperti yang nah, ini ada contohnya URL-nya. Ini kan direkam, nanti teman-teman bisa cek. Download extensionnya dulu, install extensionnya si MCP server. Go to extender, grup App Store, cari MCP server di MCP server, terus install. Nah, setelah diinstal, install Cloud Desktop, enable MCP in Group Suite, sudah di-enablekan. Sama kemarin waktu demo GrabQL Scanner kan saya juga pakai ini juga pakai Group Suite. Caranya seperti itu, di-enablekan, defaultnya sudah jalan running tanpa ada konfigurasi apapun. Konfigurasi ini tidak usah di ini. Install to Cloud Desktop. Nah, kalau sudah, nah ini sudah terinstall nih. Sudah terinstall. Caranya di Burp Suite, requestnya ditemper dulu. Nanti pakai prompt ini hanya contoh prompt-nya. From the HTTP history on Burp Suite, tell me which one look interesting. I'm hunting for Idor. Jadi di sini kan sudah ada nih session dari hasil tempernya. Kan muncul di history itu di bagian eh, repeater ya, bagian repeater. Nah, ini supaya Cloud AI ini membaca output dari repeater. Berarti kalau kalian cari apa, I am hunting for SQL injection, nah tinggal sesuaikan kasusnya kalian. Atau mungkin kalian menemukan parameter I'm hunting for misal eh, apa vulnerable in application, nah itu terserah ke bahasa kalian. Cloud AI bisa pakai bahasa Indonesia ya, mungkin beberapa sedikit kurang valid lah, tapi enggak apa-apa. Kalau dari how to-nya sih bisa ya muncul, artinya muncul. Nah, coba bisa teman-teman praktekkan. Sementara Bobsheet baru bisa connect ke Cloud AI. Kalau teman-teman pakainya ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lain belum. Bisa cek di MCP-nya server di GitHub sudah lengkap atau belum. Tahu saya belum sih, baru Cloud AI. Belum ada. Oke ya, biar rekan-rekan pelajari. Nah, terus bahasan kali ini saya mau menyinggung untuk yang di sisi level network. Level network, saya contohkan pakai Sodan. Ya, ini untuk scanning kemarin sudah ya ini ya. Oke, ini punyanya DPR. Ini blok IP-nya DPR. dpr.go.id. Nah, blok IP-nya
AS number-nya ada di sini 131.779, atau kalau mau by IP ya tembak saja IP-nya. Teman-teman sudah pernah atau udah sering kan pakai ini ya. Pakainya bloknya ini 103.18 ya kan. Ini pelajaran dasar networking lah. 103.18.181. Saya pakainya slash 0, saya tembak langsung slash 24 misal. Nah, ternyata hasilnya beda ya kalau pakai AS number sama pakai by IP. Lebih banyak lebih banyak AS number. Tadi kan sekitar 86. Kalau dengan by IP hanya 43. Nah, di Sodan ini kan ketahuan service apa saja yang jalan. Ini harus kita validasi ulang supaya nanti terlihat kira-kira hole-nya di mana, bug-nya di mana. Harus pakai tool bantu yang lain, Nmap, Zenmap, macam-macam. Saya pakainya RAS Scan, sering dipakai di level CTF. RAS Scan. Dipakai bahasa programming pakai RAS. Ya. Saya jalankan, saya scan IP-nya bloknya tadi, peraskan blok IP 103.18.181.124, saya tembak semuanya 256 IP, saya tembak semuanya di sini. Nah, ini beberapa port yang terbuka. Ini prosesnya belum selesai. Nah, yang menarik, coba dilihat. Ada port 22, port 53, 53 banyak, port 80 banyak, port 2212. Port 206080 ini sudah masuk di level network, di level hardware. Jadi hampir mirip yang ditanyakan, yang diinfokan Pak Agung ini level network. Ini kalau hanya dilihat dari Sodan saja nggak muncul. Cek. Yang terdaftar di Sodan itu 80443 179 bla 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 bla. 80 ada, 443 ada, 1935 ada, 2000 ada, 1935 2000 ada, 8080 ada. Tapi 22122 nggak ada. 2222 nggak ada. Nah, ini pentingnya kita melakukan validasi. Jangan berpatokan sama satu tools. Ini di sini. Di sini ternyata bisa masuk di level vulnerability-nya medium. Port 22, port SSH. Ya, ini basic orang security. Aturan dasarnya port SSH tidak boleh open ke internet. Ini ada, ini teman-teman DPR kelupaan ini. IP 229 dan 228 itu membuka port 22. Dan ini kalau di brute force bisa, di DOS juga bisa seperti ini. Kalau port yang lain wajar ya, 53 DNS 80 443 wajar, itu port 22 harus disembunyikan. Ini satu, 229, 228 ada lagi di bawah. 22122 ini saya yakin juga port SSH. Ini cuma diganti portnya, tapi tetap ketahuan. IP 252. Ini kalau kita scan, kerentanannya saya pakainya mana ya? Regression ini Open SSH Scanner, ini SSH exploit cukup terkenal.
exploit. Nah, ini cukup terkenal ya. Tahunnya juga baru-baru di 2024, banyak sekali. SSH ini 2023 bisa dipraktekkan, di scan, cari di GitHub seperti biasa, banyak toolnya. Sarannya kalian harus sudah menemukan IP-nya dulu, IP sama port SSH-nya di mana. Nah, ini saya masukkan targetnya seperti tadi ya 229, 228. Nah, ternyata di sini memang open. Service exposed to di internet ini open nih. Port 22 bisa dicek, login langsung bisa. Ini versi 7.4 ya, sama ya, punyanya BDIC, bidang data sarana informasi. Perangkatnya punyanya firewall. Firewallnya di DPR open port 22 F5 firewall mereka. Nah, ini valid ya, kita selama ini selalu berhadapan dengan F5. Di sini ternyata si F5 ini tidak vulnerable karena kritikalnya 0. Untuk tes ini ternyata tidak vulnerable, tetapi karena dia mengekspos port 22 jadinya masuknya ke vulnerable di bagian medium. Nah, ini jadi petunjuk juga tes 103. Ya kan, langsung login. Port dua-duanya open ini. Di sini kita harus tahu username dan password. Saat ini kita nggak tahu. Nah, tapi ini sudah selangkah lebih maju karena sudah di open via internet. Gunakan tool brute force. Memang harus tahu loginnya. Apa misal admin, DPR mungkin, atau root atau apa, nggak tahu. Nah, ini paling nggak sudah ya kategorinya medium. Aturan dasarnya port SSH untuk administrasi untuk remote tidak boleh open via internet. Ini saya nggak pakai VPN. Langsung dari internet kalian bisa cek IP ini 103.18.181.229 di SSH dari rumah bisa. Nah, ini bisa masuk ke laporan. Masuk laporan kategorinya medium, perbaikannya ya berarti port 22 ini harus ditutup dari internet. Saya masih sambil menunggu hasil dari Rascan, dapat di port mana lagi. Ini barusan tak jalankan, memang agak lama. Ini sepertinya sih iya. Coba 103.18.182.252. 252 portnya 22122. 22122. Nggak bisa. Mungkin telnet. Belum tahu port ini port apa, belum tahu. Atau kalau via web, konfliknya.
Portnya 22122. Ini. Sorry, IP-nya 252. 252. Saran. Bukan. Biarnya ini bisa rekan-rekan cari ya, pakai web bukan juga. Bisa rekan-rekan cari kita punya apa aja. Parlemen remaja, pengaduan dan lain sebagainya, cari dulu IP-nya. Cari dulu IP-nya. Ini IP-nya juga agak sedikit tricky nih. Pas PPNP. Nih, IP-nya di sini. 103.18.181.203. 203 nggak muncul. Di Sodan dia nggak muncul. Dua kosong tiga. Di sini hanya open port 80 dan 443. Tapi coba nanti rekan-rekan di-scan pakai tools yang lain. Ini yang port 80-nya kena blok, yang ininya HTTPS-nya open. Jadi sudah otomatis HTTPS, nggak bisa pakai yang HTTP. Oke, begitu. Yang terkait dengan network ya, intinya adalah kita harus tahu range IP-nya. Range IP-nya berapa, terus kelemahan dari vulnerability dari IP device-device yang sudah terdaftar itu apa saja. Nanti bisa eh, kita cari vulnerability-nya. Ada pertanyaan? Silakan. Dari saya nggak ada Pak Pras. Oke, kayak kuliah ya, lama-lama. Saya stop. Pak Pras izin tanya, yang webbox saya kan rencana pengen attack webnya. Kira-kira kapan bisa lagi ya Pak Pras? Semua caranya pastikan jangan sampai terlewat. Contoh setelah ke Global Protect ini, setelah login,
via VPN harus jam host dulu. Jam host. Ada loh. Coba lihat di WA. Oh, di Linuxnya Pak Pras. Mm-mm. Pakai ini di tanggal ini dari Pak Agung itu tanggal berapa ya? 20 Maret pakai VPN Global Protect Mm-mm. dan lain sebagainya. Setelah VPN-nya sudah connect, SSH ke jam host dulu. Harus 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 SSH ke sini ke jam host 2212. Oh ya berarti tadi 2212 ini port SSH ini. Cuma beda IP saja. Kalau sudah jam Kalau misalkan host, di Windows Pak Pras, dipakai kalau pakai Windows ya via ini putih, di. ya sama aja. Oke Pak Pras. Nah, ini setelah jam host, kayak ada lagi loh config yang Kalau boleh coba di demoin Pak Pras. Kan udah connect di Global Protect. hmm, Portalnya connect.dpr.go.id. Udah connect. Terus kalau di Windows pakai 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 putih, di putih ke IP itu berapa itu? Username-nya ITTS 43, is being recorded. IP-nya 172.16.97.221, portnya 2212. domain aja Pak Pras. Hah? Di demoin. Oh, di demoin. Oh, mana tadi? Iya, ini Global Protect. Nih, portal Connect. Pastikan sudah terlihatkan di layar. Iya Pak Pras. Terus Connect. Karena sudah ngisi user password otomatis sudah tersimpan case di sini. Ini sudah connected. Ya, open putih. Pakainya jam host DPR. Ini isinya nih sama toh 172.16. 97.221 portnya. Username-nya pakai yang ada di WA itu. Mm-mm. Ini Jamus DPR open. Berarti kalau kondisi seperti ini server jam hostnya yang mati. Ini tak screenshot, tak laporkan ke sana. Tapi ini nggak boleh di skip. Kalau ini di skip nggak bisa. Oh jadi Wah itu yang waktu itu saya screenshot ya Pak Pras. Mm-mm. Yang
project sebelah yang AI itu juga harus kayak gini. Mereka juga kalau nggak ngejamus dulu nggak bisa. Karena ini memang proteksinya ya, double. Mungkin ini yang bikin rada lemot penggarapannya juga ya, Pak Pras. Iya. Ya, nek kita mau ini Pak, nek mau los, mau blong gitu, mengerjakannya di internal ya. Itu hanya satu cara di kantor mereka. Oh, Di lingkungan DPR itu udah langsung passing dengan internet, dengan servernya langsung. hmm. Dari luar ya kayak gini. Walaupun sudah black box ya, sudah black box juga. Nah, kalau misalnya kita mintanya bukan yang model begini, Pak, misalnya pakai AnyDesk-nya PC mereka gitu, bisa nggak sih? Eh, Coba Pak Agung negonya yang di atasnya Pak Ibrahim, mungkin bisa, mungkin ya. Soalnya ini Oh, terkait dengan policy. itu ya. Ya, 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 Seperti oke, oke. kemarin Pak Roni itu yang di presentasi itu kan info juga ini boleh nggak di-share yang contoh dari PSSN. Nah, sebenarnya polisinya mereka ya kuat. Hmm. Oke, ini Tapi kalau antar AnyDesk itu eh, point to point antar komputer bisa saling kirim malware, Pak. bisa, Oh, iya, iya, iya. juga bisa ya. Nanti misalkan filenya tertanam di sana, nah, nek internal di sana nggak kuat ya baru malware-nya nyebar. Iya, iya. Agak repot juga. Cukup nek dari saya, silakan rekan mau menambahkan. Jadi tadi kalau dari apa yang connected tadi VPN-nya setelah connected baru connect ke jam host-nya ya. Oke, Bu Agung. Terus kalau memang connect berarti tampilannya username password begitu. Kalau yang kayak tadi berarti server jam host-nya sedang meninggoy gitu. Iya, itu perlu tak laporkan itu. Sama tambahan satu lagi di ini, yo mesti lupaan. Eh, Tak share screen lagi. Ini pernah tak kirim di WA, coba dicari di arsipnya, di gambar. Ini kan akses kita, ya toh. Berarti kita nembaknya ke yang ada tulisannya ITTS ITTS nih yang di sebelah kanan. Origin untuk TOC yang ada di data centernya di Taman Tekno. Terus kita ini selalu nembaknya ke sini semua, KP lokasi semua ITTS. Di bawahnya harus ditambahkan ini. Tambahkan di etc host kalau di Linux atau kalau di Windows di direktori ini. Cari file yang namanya host. Tambahkan. Fungsinya untuk menambahkan supaya halaman dokumennya terload dengan baik. Jadi kan kita sudah VPN, pakainya IP lokal, ya loh. Lah IP lokal ini juga ditambahkan IP lokal.
gambar-gambar aset mereka itu tersimpan di server-server ini static.dpr sama berkas.dpr. Ini kalau nggak ditambahkan di host file komputer kita masing-masing, gambar dokumen apapun nanti nggak terload. Ini harus ditambahkan. Berarti setelah ditambahkan jangan lupa di restart ya Pak, service. Di save saja cukup. Oh cukup ya. Ya, Oke. di save. Tambahkan IP-nya. Jadi ada berapa? 3. Pertama global protect, terus jam host, sama ini harus ditambahkan. Dari luar, ya ini yang langkah-langkah tadi nggak penting, langsung aja tembak-tembak. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup, Pak. Oke. Aswan, si Zaki Ya Pak, gimana Pak? ada pertanyaan lagi apa enggak? Oh, kalau dari saya cukup lah Pak, mungkin. Ya oke. Ya wis, ini kemungkinan bulan-bulan ini kalau secara kontraktual mungkin akan berjalan. Nah kalau sudah berjalan, ini kita sudah istilahnya ngunci di proses hukumnya gitu. Nah, sehingga targetnya nggak bisa sesantai yang sekarang gitu. Nah makanya kenapa kemarin saya coba selalu curi start untuk berprogres ya karena kita mencari apa namanya ya kekurangan dari luar ya black box begitu. Kalau yang apa namanya yang dari dalam ya bukan hal yang rumit tentunya ini. Justru mereka kemarin tuh tertariknya di pertemuan terakhir ya. Justru yang dari black box inilah yang kami minta gitu. Nah terus kalau nanti ada temuan hasil DAM atau hasil FTP dari source code macam-macam, nah nanti boleh di download sekalian, dikirimkan atau ditaruh di Google Drive. Nanti biar tim SDLC saya yang ngebantu untuk menganalisa, menambahkan atau lain hal lah kira-kira gitu ya. Nah, tetap terus berproses itu karena domainnya targetnya kalau nggak salah kemarin tuh 12 ya, Pak, apa 10 ya lupa saya. Ya kisaran itulah. Nah, itu kemarin memang terbagi menjadi beberapa level ya, ada high, medium sama yang low gitu. Mungkin yang high baru di JDIH ya. Nah, mungkin yang lainnya kalau nemu yang lebih bagus lagi atau tadi dari JDIH bisa masuk ke dalam teman-temannya ya digas baik. Tuh. Jangan kasih ampun pokoknya. Ya, tapi kata kuncinya jangan pakai DDoS. Ngamuk nih. Ya wes oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.